Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, di mana atas kasih Tuhan dalam kehidupan kami, di pagi hari ini kami dapat bangun kembali. Sebelum kami akan memulai aktivitas kami Tuhan, kami mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Roh Kuduslah yang bekerja atas hati dan pikiran kami, sehingga firman Tuhan dapat kami mengerti, dan firman itu menjadi pelajaran dalam kehidupan kami dan terang bagi jalan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Firman Tuhan yang sampai kepada kita di pagi hari ini dari Mazmur 36 ayat 9. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak dari rumahmu, dan engkau memberi mereka minum dari sungai kesenanganmu. Tema kita di pagi hari ini adalah dikenyangkan dan disegarkan oleh Tuhan. Saudara yang terkasih, mungkin di dalam kehidupan kita sering merasa lelah secara batin. Kita bukan lelah karena bekerja, tetapi lelah karena hati kita kosong. Banyak orang terlihat baik-baik saja, tetapi di dalamnya haus akan makna rindu, haus akan makna damai, dan mendambakan sukacita yang sejati. Maka firman Tuhan di pagi hari ini mengajak kita untuk melihat satu kebenaran yang indah, bahwa Allah tidak hanya melindungi umatnya, tetapi juga mengenyangkan dan menyegarkan hidup mereka. Pemazmur berkata, mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak dari rumahmu. Di dalam pemahaman Israel, lemak adalah bagian terbaik, paling bernilai dan dipersembahkan kepada Allah. Ini bukan soal makanan, tetapi gambaran tentang kepuasan rohani yang datang dari hadirat Tuhan. Kemudian rumah Tuhan melambangkan tempat perjumpaan dengan Allah, tempat di mana manusia datang apa adanya dan pulang dengan hati yang dikuatkan. Di sana Tuhan mengenyangkan jiwa yang lapar, memberi pengharapan bagi yang putus asa, memberi pengampunan bagi yang bersalah, dan memberi kekuatan bagi yang lemah. Kemudian selanjutnya kita melihat pemazmur kemudian berkata, engkau memberi mereka minum dari sungai kesenanganmu. Kalau kita berbicara tentang sungai, maka sungai adalah aliran yang terus-menerus, tidak terputus. Jadi kesenangan di sini bukan kesenangan duniawi yang hanya sesaat dan cepat hilang, melainkan sukacita yang lahir dari relasi dengan Tuhan. Artinya
Tuhan tidak memberi secukupnya saja, tetapi memberi kelimpahan sukacita. Sukacita yang tetap ada bahkan saat keadaan kita sedang tidak mudah. Maka apa refleksi bagi kita di pagi hari ini? Sering sekali kita di dalam hidup kita mencari kepuasan itu di banyak tempat. Kita merasa bahwa kepuasan itu adalah keberhasilan. Kepuasan itu adalah harta, pengakuan, ataupun pelayanan. Namun semua itu tidak mampu mengenyangkan jiwa kita sepenuhnya. Harus kita sadari bahwa hanya Tuhan yang tahu apa yang benar-benar dibutuhkan oleh manusia. Jadi di renungan kita pada pagi hari ini mengajak kita bertanya, dari mana kita selama ini mencari kepuasan dan kesegaran hidup? Apakah kita masih datang ke rumah Tuhan dengan kerinduan atau hanya sekedar rutinitas kita saja? Jadi apa yang kita aplikasikan dari renungan kita di pagi hari ini? Yang pertama, datanglah kepada Tuhan dengan hati kita yang terbuka, bukan hanya kebiasaan kita. Kita izinkan firman Tuhan itu mengenyangkan jiwa kita di setiap harinya. Maka pastinya itu nantinya mendatangkan sukacita bagi kita. Maka kita sebagai anak-anak Tuhan juga belajar menikmati sukacita yang Tuhan berikan kepada kita. Bukan apa yang ditawarkan oleh dunia ini. Dari Mazmur 36 ayat 9 ini mengingatkan kita bahwa di hadirat Tuhan ada kepuasan sejati dan sukacita yang tidak pernah kering. Ketika kita tinggal dekat dengannya, Dia sendiri yang akan menyegarkan hidup kita. Sebagai penutup renungan kita di pagi hari ini, ada sebuah pantun dari kami. Pergi ke ladang memetik padi, pulang ke rumah hati berseri. Di rumah Tuhan jiwa dikenyangkan sejati, di sungai kasih-Nya kita disegari. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, atas firman Tuhan yang sudah kami dengarkan di pagi hari ini. Biarkanlah ya Tuhan di dalam setiap momen kehidupan kami bisa dikenyangkan dan disegarkan oleh firman Tuhan. Firman Tuhan itu menjadi kerinduan kami. Dekat dengan Tuhan itu adalah kebutuhan kami. Kepuasan kami adalah untuk memuliakan nama Tuhan saja. Sehingga ya Tuhan, melalui hubungan kami yang dekat dengan Tuhan, itu memberikan kami sukacita yang penuh. Di pagi hari ini ya Tuhan, kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada di Perpulungan P3S dan Perpulungan Sampit. Kepada anak-anak Tuhan yang ada di perpulungan ini, Tuhanlah yang tetap memberikan kepada mereka sukacita. Tuhan yang memberikan kepada mereka kesehatan. Di dalam setiap pekerjaan mereka Tuhan, Engkau yang memberkatinya. Sehingga atas berkat Tuhan di dalam pekerjaan mereka mendapatkan rezeki yang datangnya daripada Tuhan. Apabila ada anak-anak Tuhan yang sakit di perpulungan P3S ataupun di Sampit, Tuhan yang menjamah mereka, memberkati segala obat yang mereka makan Tuhan, sehingga melalui jamahan dan berkat Tuhan atas obatnya memberikan kepada mereka kesembuhan. Segala kehidupan kami di pagi hari ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, dan aktivitas kami hari ini Tuhan yang menyertai kami, dan hidup kami penuh dengan kemuliaan nama Tuhan saja. Inilah doa kami ya Bapa, kami panjatkan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.